Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Herlina Agustin, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 2 Universitas Pancasakti Tegal dari SMA Negeri 1 Pedes akan menampilkan video praktik pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 10 semester 1 dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan berikut ini adalah formulir pendaftaran yang telah saya miliki. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat. Dan kita harus mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehatnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran daring PPKN ya. Ya, Bu. Oke, itu akan share screen PowerPoint yang akan kita pelajari hari ini. Sudah tampil di layar masing-masing? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas. Kamera Ibu tampil tidak? Tampil. Sebelum kita lanjut ke materi, kita berdoa dulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Mengawali pelajaran kali ini, alangkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Kulsan. Ya, Bu. Lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran Ahmad Badal, ada? Ada, Bu. Ainun, Hadiroh. absensinya kalian isi di Google Form ya. Ibu akan kirimkan linknya di kolom chat. Buka kolom chatnya, ada link Google Form, nah diisi absen hari ini. Anak-anak, Ibu juga ingin mengingatkan pada kalian, kita ini sedang dalam masa pandemi COVID-19 ya. Ibu ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita dalam mengatasi COVID-19. Sekarang kita sama-sama mendengarkan, menyimak, dan menghayati lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Ini merupakan pembiasaan dalam mata pelajaran PPKN ya. Ayo kita simak bersama, dengarkan, hayati lagu Bagimu Negeri. Hari ini itu kita akan belajar mengenai materi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Coba Ibu bertanya dulu pada kalian ya. Dasar negara bangsa Indonesia itu apa ya? Siapa yang tahu? Pancasila. Nah, ya betul. Muhammad Anang, terima kasih.
Bagus ya. Iya, Bu, Berarti sama-sama. kalian hafal bahwa dasar negara bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Betul, karena Pancasila itu merupakan dasar negara, jadi wajib kita pelajari, wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kan dalam penyelenggaraan pemerintahan itu tidak hanya pejabat saja ya, tapi membutuhkan rakyat juga. Kerjasama antara pejabat pemerintahan dan rakyat. Maka akan terbentuklah cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera gitu ya. Jadi sangat penting materi ini karena berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajarannya, yaitu kita akan mempelajari KD 3.1 tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam KD ini ada 3 indikator yang wajib kalian capai, yaitu menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajarannya, yaitu kita akan mempelajari KD 3.1 tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam KD ini ada 3 indikator yang wajib kalian capai, yaitu menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, mencontohkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, itu indikator yang wajib kalian capai atau penuhi dalam kompetensi dasar 3.1. Tujuannya apa sih? Nah, kalian itu dapat menguraikan nilai-nilai Pancasila. Lalu setelah dilaksanakan diskusi, kalian dapat mencontohkan penerapan nilai-nilai Pancasila dan mempresentasikan hasil analisis yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Ibu punya kuis nih, kuis pretest. Kuis pretest yang harus kalian kerjakan. Nah, Ibu kirimkan linknya di kolom chat ya. Silahkan diklik linknya. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Siapa yang bisa menjawab? Apa sih yang kalian ketahui tentang sistem nilai? Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan nilai Pancasila? Nilai Pancasila itu apa ya? Silakan yang bisa menjawab. Berani menjawab ya. Sarah, Bu. Silakan Sarah, apa yang dimaksud dengan nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Wah, hebat sekali ya. Jawabannya betul. Betul ya Sarah, luar biasa jawabannya. Nanti Ibu kasih bonus kuota internet untuk Sarah. Betul yang tadi disebutkan oleh Sarah, bahwa nilai Pancasila itu merupakan sebuah landasan atau pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Jadi dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai. Ada nilai dasar, nilai instrumental, ya, nilai praksis. Nah, nilai dasar itu ada 5. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, terus persatuan, kerakyatan, sampai nilai keadilan. Lalu apa sih kaitannya dengan sistem nilai? Bahwa sistem itu kan sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian yang saling berhubungan. Jadi kelima nilai Pancasila itu saling berhubungan satu sama lain, tidak dapat
dipisahkan. Nah, ini penjelasannya tentang sistem nilai Pancasila. Ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, semuanya ini menjadi satu secara utuh, tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan. Makanya disebut dengan sistem, bahwa sistem itu yang saling berkaitan, rangkaian yang saling berkaitan gitu. Paham semuanya apa yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Lanjut ke implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila ini ada 3 dimensi. Ada dimensi spiritual, kultural, dan institusional. Nah, spiritual ini berkaitan dengan agama individu atau hubungannya dengan Tuhan. Hubungan individu dengan Tuhannya masing-masing. Kan Indonesia itu negara yang beraneka ragam agama ya. Agamanya ada banyak. Ada berapa tuh? Ada 5 ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itu berkaitan dengan dimensi spiritual, hubungan setiap individu dengan Tuhannya masing-masing. Mengandung nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Jadi, dimensi spiritual ini merupakan landasan semua nilai yang ada dalam Pancasila. Nilai kemanusiaan itu landasannya kepada nilai ketuhanan atau spiritual. Persatuan sampai keadilan pun sama, landasannya pada nilai ketuhanan. Jadi ini nilai pokok ya. Nilai pokok yang menjadi landasan nilai yang lain. Nilai ketuhanan atau dimensi spiritual tersebut. Kemudian dimensi kultural. Dimensi kultural ini mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Nah, ini dimensi kultural itu berkaitan dengan budaya bangsa Indonesia. Kan budaya itu sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat ya, sebuah budaya itu, adat istiadat. Nah, itu berlandaskan pada Pancasila. Semua budaya yang ada di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Contohnya budaya gotong royong dan yang lainnya. Kemudian dimensi institusional. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Cita-cita dan tujuan bernegara itu kan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bernegaranya ada di alinea keempat, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam ketertiban dunia. Nah, itu tuh semuanya harus berlandaskan atau berpedoman pada Pancasila. Begitu ya. Paham? Paham. Nah, jadi Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum, dasar negara yang paling utama. Setiap kehidupan masyarakat, kehidupan pemerintahan, negara, semuanya harus berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ya. Lanjut pada aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang dimensi nilai spiritual. Itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan. Jadi harus mengutamakan prinsip keimanan dan ketakwaan. Dan setiap individu itu dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya. Lanjut ke dimensi nilai kultural dan nilai institusional. Nilai kultural dan institusional ini ada dalam sila kedua sampai sila kelima.
Nah, aktualisasinya contohnya pengakuan terhadap sisi kemanusiaan. Jadi kita itu semuanya sama di mata Tuhan, di mata manusia yang lain, sama-sama manusia, tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh diskriminatif atau dibeda-bedakan ya. Kemudian aktualisasinya dalam musyawarah, itu kan negara demokrasi, maka penerapannya harus mengutamakan musyawarah dan mufakat. Terus aktualisasinya juga semua dimensi ini tujuannya ya untuk terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu, artinya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tuh. Bukan hanya pada golongan tertentu, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ibu punya video nih. Silakan diamati videonya. Ini ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Silakan diamati ya videonya. Anda kembali bersama di Kompas. Saudara Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan sidak penyaluran bantuan sosial di Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, Rabu siang. Risma marah saat menemui adanya dugaan pemotongan bantuan sosial yang terjadi. Itu pertanyaan dasar untuk menteri tanya itu, gitu kamu itu. Berani nggak? Ayo, siapa yang ingin menyampaikan komentar atau pendapatnya tentang video tersebut? 10 MIPA 3, Ibu yakin nih semuanya pintar, semuanya cerdas, hanya butuh keberanian. Ayo, siapa yang berani? Tadi sudah Ibu janjikan kuota internet, yang berani menyampaikan pendapat. Bonus kuota internet. Apa hubungannya video tadi dengan materi yang kita pelajari hari ini? Ibu tunjuk saja ya. Siapa? Nyimas. Oh iya, silakan Nyimas. Alhamdulillah ada yang jawab nih. Ibu bangga nih, luar biasa. Pendapatnya menerapkan nilai Pancasila. Menerapkan nilai Pancasila oleh siapa? Siapa yang harus menerapkannya? Pejabat. Oke, Ibu jelaskan ya. Ibu Risma itu adalah Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah, beliau itu melaksanakan sidak langsung ke masyarakat, apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Menteri Sosial itu sampai dengan baik atau sesuai dengan nominal yang diberikan oleh pemerintah, dan ternyata tidak sesuai, ada pemotongan bantuan sebesar 50.000. Nah, itu merupakan sikap pejabat yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, oknum-oknum yang memotong bantuan sosial COVID-19 ya. Bu Risma ini sangat tegas, artinya beliau menjalankan tugas sebaik-baiknya, memastikan bahwa masyarakat itu menerima bantuan sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan oknum pejabat ada yang memanfaatkannya, memotong dana bantuan itu sebesar 50.000. Nah, ini ada dua kejadian ya, ada dua orang, yang satu mengamalkan nilai Pancasila, yang oknum yang tadi memotong itu telah melanggar nilai Pancasila. Kalau Bu Risma telah mengamalkan nilai Pancasila, dia menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab. Sedangkan yang oknum pejabat yang tadi memotong bansos tersebut telah melanggar nilai-nilai Pancasila. Orang-orang kan lagi kesulitan nih, kesulitan ekonomi gara-gara pandemi ya, pandemi COVID, PPKM, terus PSBB, banyak yang nganggur ya, yang dikeluarkan dari tempat kerjanya. Nah, seharusnya pejabat itu ya minimal amanah menyampaikan bantuan sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Ini lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada 5 sila Pancasila dan ada maknanya nih di sampingnya itu, yang tanda panah.
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Ateisme itu sebuah ideologi atau paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak punya agama itu dilarang di Indonesia. Karena Indonesia itu berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan. Makanya di Indonesia itu ada 5 agama. Ya, karena kita semua itu mengakui adanya Tuhan, tidak ateis ya. Ateis itu tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, itu tuh sangat dilarang di Indonesia. Kemudian yang kedua, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dalam beragama. Nah, jelas harus toleransi antar umat beragama karena di Indonesia itu agamanya beragam, ada berbagai jenis, maka kita semua wajib melakukan toleransi antar umat beragama. Kan semboyan kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Nanti yang lainnya kalian bisa baca sendiri di buku paket ya. Kan sudah diambil tuh di perpustakaan. Silahkan dibaca sendiri. Lanjut. Nah, ini juga merupakan contoh dari praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu mengamalkan sila pertama, nilai ketuhanan ya, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa dalam pelantikan presiden atau syarat menjadi presiden itu harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi presiden itu wajib beragama, setia kepada Pancasila, ini sudah jelas. Nah, di sini tuh merupakan contoh dari penerapan nilai ketuhanan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Presiden dilantik, disumpah di atas kitab suci ya, ini Al-Quran karena Pak Jokowi itu agamanya Islam. Ini disumpah nih, sumpah jabatan. Nah, itu tuh penerapan sila Pancasila, sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut ke presentasi kelompok. Nah, sebelum presentasi, Ibu beri kesempatan dulu kepada kalian bagi yang ingin bertanya, yang belum paham materinya boleh bertanya, silahkan. Sebelumnya kan Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok di grup WhatsApp ya. Silahkan siapa yang siap, kelompok mana dulu nih yang siap? Kelompok 1 siap? Siap, Bu. Siap, oke. Nanti Ibu bantu share screen ya. Silahkan kepada kelompok 1, Ibu persilahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas Terlina, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang menganalisis sebuah artikel penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Teladan dan inspiratif, 10 pejabat ini sumbangkan gajinya untuk bantu lawan COVID-19. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akan menyumbangkan gajinya selama 4 bulan ke depan untuk keperluan penanganan penyebaran virus corona COVID-19. Ia juga akan memotong gaji wakil gubernur dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Analisis ketuhanan yang Maha Esa. Pejabat penyelenggara pemerintahan tersebut telah menerapkan nilai Pancasila dalam sila ke-1 karena setiap agama yang dianut mengajarkan bahwa manusia baru saling tolong-menolong, berbagi kepada yang tidak mampu atau yang sedang kesusahan. Sekian presentasi dari saya. Jika ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasya Jaskia. Saya akan bertanya kepada Nyimas.
Pejabat yang telah menyumbangkan gajinya telah menyumbangkan Pancasila keberapa dan jelaskan alasannya. Pejabat tersebut telah menerapkan nilai Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena dalam agama dianjurkan untuk saling tolong-menolong. Karena keterbatasan waktu ya, Ibu hanya memberikan kesempatan pada satu orang yang bertanya. Tadi yang sudah bertanya itu Rasya ya. Jadi kita lanjutkan kepada presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sarah Setiawati, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Medali emas Gracia Apriani jadi kado ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Analisis Persatuan Indonesia. Pasangan ganda putri Indonesia merupakan atlet yang sudah mengharumkan bangsa Indonesia di tingkat internasional. Itu merupakan penerapan nilai Pancasila. Sila ketiga yang mengandung aktualisasi nasionalisme, patriotisme. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ulan akan bertanya. Silakan Ulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ulan April Jasrianto dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Yang telah dilakukan oleh atlet bulu tangkis Gracia dan Apriani merupakan penerapan Pancasila ketiga. Jelaskan tentang penerapan tersebut. Mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan dan negara sebagai kepentingan atas kepentingan pribadi serta golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan tanah air Indonesia. Oke, jawabannya sudah cukup bagus ya dari Sarah. Ibu tambahkan sedikit bahwa atlet bulu tangkis Apriani Rahayu dan Gracia Poli itu telah menerapkan nilai persatuan atau dalam sila ketiga ya, nasionalisme dan patriotisme. Kan tadi mereka itu sudah mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia ya, menang medali emas Olimpiade. Nah itu tuh butuh perjuangan dan pengorbanan, latihan yang terus-menerus, tidak kenal lelah ya, dengan sungguh-sungguh, demi mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat dunia. Nah itu sebuah pengorbanan yang disebut nasionalisme dan patriotisme, jiwa kepahlawanan dan rasa cinta terhadap tanah air. Itu ya intinya. Sudah ya, paham, Bu? Wulan? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu, nggak ada suara. Ya, Denny silakan. Denny ya yang mau presentasi. Iya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Vincent Denny akan mewakili kelompok 3. Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Artijo Alkostar tutup usia pada Ahad 28 Februari 2021. Semasa kehidupannya, Artijo dikenal sebagai hakim yang selalu menghukum berat para koruptor. Analisis ketuhanan yang Maha Esa dalam praktik
praktik penyelenggaraan pemerintah tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan. Artinya, dia dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggaraan negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di dalam pelaksanaan tugasnya. Sekian dan terima kasih. Bagi yang ingin bertanya kepada kelompok 3, Ibu persilahkan. Ya, silakan Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ainun Iswari dari kelompok 2 ingin bertanya. Artijo Alkostar merupakan pejabat yang menginspirasi sikap beliau yang profesional dan anti suap, merupakan bukti nyata penerapan sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan dimensi spiritual. Jelaskan maksud dari dimensi spiritual tersebut. Dijawab, Den. Jadi Artijo telah menerapkan dimensi spiritual yang berupa nilai ketuhanan karena setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap pejabat dihadapkan Tuhan. Ibu tambahkan ya jawaban dari Denny. Sikap yang diberikan oleh Artijo Alkostar ini kan seorang pejabat Dewan Pengawas KPK ya, pernah jadi hakim juga, hakim senior gitu. Sudah almarhum, tapi kisahnya itu sosoknya sangat menginspirasi. Dia itu profesionalisme dan anti suap. Nah, itu tuh merupakan contoh dari pejabat yang telah mengamalkan atau yang telah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, lanjut ya, tadi kan presentasi sudah selesai. Kita lanjut ke evaluasi. Ibu sudah kirim link kuisnya di grup WhatsApp dan di kolom chat. Silakan diklik dan kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit sampai 14.55. Coba kita cek, sudah ada yang, nah ini sudah mulai ada yang menjawab nih. Namanya Erina nih, Erina sudah menjawab. No, sudah ada 4 orang. Siapa yang akan memberikan kesimpulan nih? Yang ingin memberi kesimpulan? Chelsea. Chelsea, oke, silahkan Chelsea. Apa kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah setiap orang, terutama pejabat negara, wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Udah, Bu. Bagus. Luar biasa ya. Keren ini Chelsea ya, Chelsea. Ibu tambahkan ya kesimpulannya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Chelsea itu sudah benar kesimpulannya bahwa nilai-nilai Pancasila itu wajib diterapkan atau diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia atau setiap individu. Karena Pancasila itu kan sebagai dasar negara Indonesia. Dasar negara itu merupakan fondasi utama ya dalam berdirinya suatu negara. Jika dasar negaranya sudah rapuh, tidak diamalkan, maka lama-lama negara tersebut akan hancur. Karena ya tadi dasar negara sebagai fondasi utama dalam menyelenggarakan sebuah negara atau berdirinya sebuah negara. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sungguh-sungguh, mulai dari dimensi spiritual, kultural, dan institusional yang di dalamnya ada nilai ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, itu merupakan sistem nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu rangkaian yang secara utuh saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan. Itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Tolong minggu depan pertemuan selanjutnya kalian pelajari materi berikutnya ya. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya yaitu tentang hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ada di buku paket dan LKS, silahkan dibaca-baca, dipelajari. Dan ada tambahan juga di modul yang telah Ibu berikan di grup. Nanti dibaca-baca modulnya, itu juga lengkap ya, ada gambarnya, ada contoh-contohnya, ada penjelasannya. Silakan dibaca agar nanti di pertemuan berikutnya itu kalian siap, kalian bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar gitu, dengan aktif. Karena kalian sebelumnya sudah mempelajari. Paham ya semuanya? Paham, Bu. Paham, oke. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah berkenan hadir dalam pembelajaran daring pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa. Ibu serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelasnya Kulsan ya, Kulsan mana Kulsan? Iya, Bu. Ya, silakan dipimpin doa. Ya, untuk pelajaran berdoa dimulai. Berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu silakan evaluasi kuis yang tadi tetap dikerjakan ya, karena itu untuk nilai kalian masing-masing. Tetap dikerjakan walaupun Google Meet-nya sudah selesai. Ibu tunggu sampai nanti sore jam 5 ya, jam 5. Semuanya harus sudah selesai mengerjakan. Oke, sekian Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan kelas.